My dears, ketika masalah datang, aku ingin kamu berdoa dengan segenap hatimu dalam ketekunan. Berdoalah selalu di dalam roh. Ketika masalah datang, aku ingin kamu bersabar. Milikilah kesabaran meskipun di dalam kesesakan, sebab aku sanggup memberkatimu. Ketika masalah datang, aku ingin kamu mengucapkan perkataan iman, sebab ada firman iman di dalam mulutmu dan hatimu. Ketika masalah datang, aku ingin kamu jangan menyerah. Percayalah kepadaku dan janganlah kamu takut, sebab akulah Tuhanmu. Ketika masalah datang, aku ingin kamu tetap tenang dan percaya. Jika angin dan danau tunduk kepadaku, demikian pula hidupmu. Ketika masalah datang, aku ingin kamu berpikir positif. Pikirkanlah segala hal yang benar, semua yang mulia dan yang menyenangkan. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Salam Sobat Kesi, gimana kabar kalian pada hari ini? Pastinya dalam Kristus, sehat luar biasa. Oke, sebelum kita memulai Grace Unity kita, aku mau sedikit sharing bahwasanya aku bersyukur karena kasih anugerahnya aku diberi kesempatan olehnya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, dan aku mau ngasih info bahwasanya di komunitas Grace in Christ ini kami mempunyai moto yaitu Share your love from Jesus. Gimana caranya? Cukup nge-share link Grace Unity ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan kasih yang daripada Kristus sendiri. Karena udah tahu ya di saat-saat pandemi ini kan mereka membutuhkan kasih, merindukan sebuah kasih. Dan di selanjutnya ada info lagi bahwasanya jika kalian ada kerinduan untuk melayani di komunitas kami, kalian bisa mengisi di link service squad di layar kalian. Dan juga jika kalian ingin menjadi anggota di komunitas kami, kalian juga bisa melihat di layar depan kalian, ada linknya di sini ya. Oke. Dan juga jika kalian terberkati ya dengan Grace Unity kita, Grace Unity ini, kalian bisa menabur di depan layar kalian ini. Udah tersedia linknya dan kode barcode-nya ya. Oke, yuk teman-teman, mari kita satukan hati dalam doa. Ucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, nafas kehidupan, kesehatan bagi kami. Terima kasih, kami akan memulai Grace Unity kami dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Amin. Yuk, mari kita memulai Grace Unity kita dengan sukacita. Haleluya. Oke, siap memuji Tuhan teman-teman? Mari kita bersukacita lebih lagi di dalam Tuhan. Haleluya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Yuk mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja,
di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan teman-teman? Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kita naikkan ucapan syukur kita. Dalam kondisi apapun kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sama katakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke teman-teman, kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, cahaya. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, bahaya bagiku mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku
ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan lagu ini dari awal. Sama-sama katakan, tersungkurku, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanku, kau cahaya bagimu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk kamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Terima kasih Yesus. Oke, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa dulu yuk. Ucap syukur, terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu di sepanjang Grace Unity kami, dan tiba saja kami akan mendengar firman-Mu. Urapi kami semua dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, aku persilakan untuk yang membawakan firman Tuhan, Kak Eben. Oke, puji nama Tuhan ya teman-teman. Kita dimasuki bulan yang baru di bulan September ini. Dan tema kita di bulan September ini tentang zona nyaman, atau bahasa lainnya comfort zone gitu. Nah, bicara tentang zona nyaman nih teman-teman. Banyak anak muda mungkin sebelum pandemi merasa terpaku dalam zona nyamannya. Mungkin yang buat para pelayan Tuhan udah terlalu nyaman, dengan disibukkan oleh berbagai pelayanan di gerejanya mungkin, atau mungkin yang bekerja sibuk mencari pekerjaannya, dan banyak hal-hal yang mungkin sebenarnya itu rutinitas kita dan akhirnya bisa menjadi zona nyaman kita teman-teman. Dan malam hari ini kita membahas suatu tema yang berjudul tentang is okay gitu. Nah, dan kita mau belajar bagaimana sih caranya kita bisa keluar dari zona nyaman kita. Memang pada saat kita ingin keluar dari zona nyaman kita, ada berbagai proses yang harus kita alami. Dan tujuan dari setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu semata-mata untuk kebaikan kita. Bukan untuk
hal yang buruk dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk itu hanya untuk mendidik anaknya agar kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Memang ada beranggapan mungkin anak-anak muda di luar sana bahwa, Kak, aku mengikut Yesus kok kehidupanku makin banyak masalah gitu. Kak, aku mengikut Yesus kok keuanganku semakin menurun. Dan satu hal teman-teman yang teman-teman tanamkan dalam hati teman-teman, bahwa saat teman-teman memutuskan mengikut Yesus penuhnya, satu hal, Tuhan Yesus tidak akan pernah berjanji bahwa jalan yang teman-teman lalui itu akan rata selalu. Akan ada banyak tantangan, akan banyak ada rintangan yang teman-teman harus hadapin. Ibaratkan sebuah jalan nih, saat teman-teman ingin berkunjung ke sebuah gunung. Kebetulan saya tinggalnya di Jawa Timur dan identik dengan provinsi Jawa Timur yang banyak gunungnya teman-teman. Dan saat teman-teman mau contohnya aja ke Gunung Semeru misalkan ya, tentu jalan yang teman-teman alami, yang teman-teman lalui pasti nggak mudah gitu. Seorang pendaki agar dia mendapatkan view yang bagus, bisa melihat gunungnya dengan jelas, dia harus melewati berbagai rintangan, mungkin tanjakannya yang terjal, jalannya yang berbatu, bahkan penuh dengan pasir. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Saat Tuhan ingin membawa kita ke tempat suatu yang indah, suatu rancangannya yang luar biasa untuk terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapa memproses kehidupan kita teman-teman, dengan tujuan agar sesuatu yang indah, rencana yang indah itu terjadi dalam kehidupan kita. Memang proses yang Tuhan kasih itu nggak enak, pasti capek, iya pasti capek. Menyakitkan, ya kadang-kadang beberapa ada merasakan itu proses yang sangat menyakitkan. Tetapi satu hal yang kita percaya pada malam hari ini, setiap proses yang kita alami, percaya bahwa kita mengalami proses itu tidak sendiri. Ada Yesus yang selalu menyertai kita. Yuk, sebelumnya kita buka dulu ayatnya di Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat, saya bacakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Nah, jadi teman-teman, dari ayat ini kita bisa belajar, mau seberat apapun persoalan yang kita alami, kita percaya bahwa kita mengalaminya itu nggak sendiri. Ada Yesus yang selalu berjalan bersama-sama kita. Dan pasti permasalahan apapun, pergumulan apapun yang mungkin saat ini teman-teman alami, ada Yesus yang senantiasa menyertai teman-teman. Dan pada saat pandemi hari ini, banyak orang-orang yang mulai sedikit terusik zona nyamannya. Mungkin anak-anak muda yang dulunya sering bisa bebas nongkrong di kafe, bisa ngopi dengan teman-temannya, tapi sejak adanya PPKM, mau nggak mau harus stay at home, harus di rumah gitu. Bahkan membuat teman-temannya mungkin bekerja, yang sibuk bekerja pada saat pandemi, justru harus terpaksa bekerja dari rumah. Mungkin ada juga yang mungkin penghasilannya menurun. Buat yang kuliah, buat yang sekolah, dulunya bisa enak belajar di sekolah, belajar di tempat kuliah secara langsung, sekarang harus terpaksa secara online. Mungkin terkadang banyak anak-anak sekolah, banyak anak kuliah mengeluh capek, tugasnya bukan makin sedikit tapi malah makin banyak tugasnya. Tapi percaya teman-teman, setiap proses yang kita alami saat ini, melalui pandemi yang kita alami selama kurang lebih 1 tahun lebih ini, ada suatu rencana Tuhan yang sangat indah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan ingin hal yang indah itu terjadi dalam kehidupan kita. Suatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Dan percaya, walaupun proses itu berat, Tuhan pasti kasih solusi yang terbaik. Sebelumnya saya melanjutkan, ada sebuah klip lagu teman-teman. Beberapa hari ini saya sedikit terngiang-ngiang dengan lagu
tersebut ini. Judulnya Every Little Thing dari Hillsong juga. Lagu ini sangat bagus teman-teman. Lagu ini bicara bahwa setiap detail kehidupan kita itu Tuhan udah mengaturnya. Tuhan tahu bahkan, oh anakku nanti ke depannya akan menjadi seorang siapa misalkan gitu. Seorang pemimpin yang luar biasa. Tuhan tahu dan Tuhan sudah merancangkan yang terbaik dalam diri kita. Walaupun prosesnya berat, Tuhan sudah mengaturnya secara detail. Seperti lagu yang akan kita nanti saksikan yang berikut ini. Seburuk apapun masalah yang kita alami, Tuhan sudah menatanya sedemikian rupa, sedetail mungkin. Bahkan Tuhan berjanji, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dia sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Jadi buat teman-teman yang mungkin pada saat sekarang PPKM mengalami situasi yang buruk, percaya Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa masa depan teman-teman secara detail. Mungkin pada hari ini teman-teman nggak bisa melihat aku nanti ke depannya jadi apa, tapi percaya aja, beriman aja, walaupun hari ini belum ada hasilnya, walaupun hari ini teman-teman belum melihat hasilnya, percaya bahwa masa depan teman-teman akan aman di dalam Yesus. Oke teman-teman, silakan saksikan video berikut ini. Everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the roads uncertainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just remind me now, everything will be alright. Every little thing, 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 everything will be alright. Oke teman-teman, kita udah belajar dari lagu tadi Every Little Thing gitu.
bahwa semuanya sudah Tuhan atur secara detail. Bahkan setiap sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, itu semua akan baik-baik saja. Sama kayak tema pada malam hari ini, is okay gitu. Is okay kalau mungkin hari ini teman-teman belum melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam diri teman-teman. Is okay kalau hari ini teman-teman mengalami situasi yang buruk. Is okay kalau teman-teman mengalami banyak masalah. Tapi satu hal yang teman-teman tanamkan dalam hati, bahwa Tuhan Yesus sudah merancangkan suatu rencana yang indah dalam diri teman-teman. Walaupun teman-teman capek, walaupun teman-teman hampir menyerah, Tuhan Yesus tidak akan pernah menyerah buat hidup teman-teman. Yuk kita baca ayat selanjutnya. Kita buka di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya bacakan teman-teman. Sebab aku merancangkan rancangan yang Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu, firman Yahweh, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Jadi saat teman-teman pada minggu-minggu ini mungkin merasa capek, lelah, bahkan hampir menyerah, pegang ayat ini teman-teman. Sebab Bapa kita, Tuhan Yesus, sudah merancangkan rancangan yang terbaik buat diri kita. Dan Dia sudah menjanjikan kepada kita masa depan dan pengharapan. Pada saat kita memutuskan untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, pada saat kita mengambil sebuah keputusan, oke, aku akan mengikut Yesus sepenuhnya, percaya sepanjang aktivitas teman-teman, sepanjang aspek hidup teman-teman akan selalu dituntun oleh Tuhan. Ibaratkan seorang bapa menuntun anaknya, pada saat anaknya mau jatuh, pasti bapak itu akan cegah teman-teman. Dia akan angkat anaknya lagi, agar anaknya nggak sampai terjatuh. Mungkin sempat kayak tersandung, mungkin ada tersandung batu, tapi nggak sampai jatuh. Karena apa? Tangan kita sudah ditopang sama bapak sendiri. Sama dalam kehidupan kita. Mungkin situasi PPKM saat ini membuat teman-teman di rumah bosan, mungkin mengalami lebih jauh dari Tuhan lagi. Sama khotbah di bulan kemarin, saya pernah sampaikan, jangan pernah ghosting dengan Tuhan. Percaya seburuk apapun yang teman-teman alami saat ini, walaupun teman-teman belum melihat hasilnya, ada Tuhan Yesus yang selalu menopang teman-teman, yang selalu menjamin masa depan teman-teman dengan aman. Saya tutup dengan sebuah sharing teman-teman. Jadi tema bulan ini tentang bicara tentang zona nyaman, dan saya pun mengalami seringkali diuji tentang zona nyaman tersendiri. Dan namanya juga anak muda, saat dia aktif di sebuah pelayanan, di sebuah kegiatan-kegiatan rohani lainnya, dia pasti akan nyaman gitu. Bahkan akan terjebak yang namanya sebuah rutinitas. Dan karena nyamannya akhirnya, oh ya udah, aku nikmatin aja. Akhirnya lupa motivasi pelayanannya yang harusnya memuliakan Tuhan, malah jadinya memuliakan diri sendiri gitu. Dan aku sering mengalami kayak gitu teman-teman. Masuk ke sebuah pelayanan karena pelayanannya seru, anaknya seru, enak-enak, gampang untuk diajak bergaul, akhirnya mulai terjebak di zona nyaman. Ya udah Tuhan, aku di sini aja, aku nggak mau jadi berkat lagi. Padahal yang satu hal yang panggilan teman yang dari Tuhan buat kita semua ialah bisa menjadi berkat buat semua orang. Kita boleh pelayanan sebagai seorang musisi, kita boleh pelayanan sebagai seorang worshiper atau WL, kita boleh pelayanan sebagai usher, dan pelayanan apapun yang teman-teman lakukan di gereja boleh. Tapi satu hal ingat, panggilan sejatinya kita yang Tuhan sudah taruh, menjadikan seluruh bangsa menjadi muridnya Tuhan. Artinya apa? Kita bisa selalu menjadi berkat.
Mungkin teman-teman, Kak, aku pelayanan dari musik. Boleh, nggak apa-apa, nggak ada yang melarang. Tapi bila melalui pelayanan musikmu, kamu bisa memberkati banyak orang, bisa menjadi berkat. Gak hanya yang di dalam gereja saja, tapi orang-orang di luar gereja, orang-orang terdekatmu, temanmu, sahabatmu, bahkan orang tuamu merasa diberkati dengan pelayananmu. Itulah panggilan yang sejati, teman-teman. Jadi jangan pernah terjebak dalam sebuah zona nyaman. Di sebuah kenyamanan atau zona nyaman itu nggak ada istilah pertumbuhan, tapi dalam sebuah proses ada suatu pertumbuhan dan pendewasaan rohani yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Walaupun hari-hari kita ke depannya berat, percaya saat kita mengandalkan Yesus penuhnya, seberat apapun proses yang kita alami, sama kak tema kita ini, is okay, karena ada Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Oke, teman-teman, kita pada malam hari ini, karena kita di minggu pertama di bulan September ini, saya tergerak ingin berdoa buat teman-teman secara khususnya nih, buat teman-teman yang mungkin mengalami berbagai pergumulan doa, mengalami situasi yang nggak mengenakan selama PPKM saat ini. Saya ingin berdoa secara khusus buat teman-teman. Kita berdoa secara khusus buat teman-teman yang mengalami proses yang mungkin gak enak, yang mungkin teman-teman hampir menyerah, yang mungkin teman-teman juga mikir Tuhan udah gak ada jalan keluarnya lagi, aku melakukan ini gagal, aku melakukan ini gagal, aku harus gimana lagi. Mungkin ada teman-teman yang merasakan hal seperti itu. Buat teman-teman yang kuliah, mungkin capek dengan tugas-tugas yang sangat banyak, bahkan mungkin ada tugas yang mungkin sulit untuk dikerjakan, teman-teman hampir mau menyerah. Mulai malam hari ini, yuk kita menundukkan diri kita, siapkan hati kita untuk nyembah Dia, naikkan ucapan syukur kita. Dan saya rindu pada kesempatan pada malam hari ini, buat teman-teman yang merasa bahwa dirinya akhir-akhir ini mengalami situasi nggak mengenakan, teman-teman boleh mengangkat tangan kalian. Boleh tutup mata teman-teman. Angkat tanganmu yang mungkin hari-hari ini diterpa oleh berbagai masalah, diuji oleh berbagai kondisi yang nggak mengenakan, yang nggak nyaman bahkan. Angkat tanganmu, teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mungkin pada malam hari ini yang masih bingung tentang masa depannya, angkat tanganmu. Mulai perkatakan, teman-teman, apa yang menjadi pergumulan teman-teman sama Tuhan. Yakini dan imani pasti itu akan terjadi dalam diri teman-teman. Mengucap syukur Bapa buat malam hari ini. Kau melihat setiap tangan-tangan anakmu yang terangkat Bapa, yang mungkin beberapa hari atau beberapa minggu ini mengalami proses yang tidak mengenakan. Anakmu juga berdoa buat teman-teman pada malam hari ini yang mungkin sering merasa gagal, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Tapi kami yakin dan percaya Bapak, kami mengimani setiap jalan yang tertutup Kau sudah membukakannya Bapak. Setiap proses apapun yang kami alami, yang berat, yang sulit, sudah Kau memberikan solusi yang terbaik Bapak. Anakmu yakin dan percaya Bapak, anakmu melepaskan berkat sukacitamu yang terbaik buat teman-teman pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya Bapak, Kau terus menjaga masa depan teman-teman semua Bapak. Seperti ayat yang sudah kami baca tadi Bapak, bahwa Engkau sudah memberikan rancangan yang terbaik buat masa depan kita. Terima kasih Bapak. Di
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari nyanyikan lagu ini dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang percaya Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Oke teman-teman, terberkati ya dengan firman kali ini. Oke, aku ada info nih. Jadi jika kalian terberkati dengan Grace Unity ini, kalian bisa menabur di depan layar kalian ini. Dan oke, sebelum kita mengakhiri Grace Unity kita, mari kita satukan hati dalam doa. Ucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga Engkau menyertai sepanjang Grace Unity kami ini sampai selesai. Dan terima kasih juga atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Dan terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, Sobat Casey, jangan lupa di hari Jumat di jam yang sama, jam 8 waktu Indonesia Barat, jam 9 waktu Indonesia Tengah, dan jam 10 waktu Indonesia Timur. Dan kita ada Grace Connect juga di setiap hari Minggu, jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat, setengah 9 waktu Indonesia Tengah, dan jam setengah 10 waktu Indonesia Timur. Oke, sampai jumpa di Grace Unity mendatang. Tuhan Yesus memberkati.